أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أيها الحاضرون جميعا، ikhwani wa ahibbai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam-malam Muharram, setiap pecinta Ahlul Bait akan mengadakan acara duka. Setiap pecinta Ahlul Bait berusaha mengenang orang-orang yang mereka cintai, wabil khusus di malam Muharram ialah Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kita mengenang Al-Imam Al-Husain dikarenakan pemahaman kita terhadap beliau berbeda dengan pemahaman orang-orang lain terhadap beliau. Cara pandang kita terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah sama dengan orang-orang lain yang memandang mereka, sehingga kita berusaha untuk hadir pada setiap hari-hari kelahiran mereka dan hari-hari wafat mereka. Sosok mereka adalah sosok yang sama, namun cara pandang berbeda. Inilah yang mengantarkan kita duduk bersama untuk mengenang Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam sebagai kepanjangan dari kenabian. Beliau adalah seorang imam yang wajib ditaati, dan sosok yang melalui beliaulah Al-Islam, sebuah agama kedamaian, benar-benar kita rasakan hingga saat ini. Ayuhal hadirun, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sumber kebenaran, sumber cahaya, sumber petunjuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada makhluknya jalan yang benar, supaya makhluk Allah berada pada kenyamanan, berada dalam kedamaian. Namun selalu ada pihak yang tidak ingin terciptanya kedamaian, pihak yang tidak ingin manusia hidup dalam kenyamanan. Pihak ini adalah pihak iblis. Sejak awal selalu ada pertentangan antara orang-orang yang menyerukan
jalan Allah dan orang-orang yang menyeru kepada jalan iblis. Mulai dari zaman Nabi Adam, kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam ketika diperintahkan oleh Allah, selalu kemudian ada sosok yang berusaha untuk yuwaswis, membisikkan, iming-iming, sehingga kemudian membuat Nabi tergelincir. Tentunya ketergelinciran Nabi berbeda dengan ketergelinciran manusia pada umumnya. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim di tengah-tengah kaum yang tidak lagi memiliki belas kasihan, di bawah pemerintahan tiran Namrud yang begitu kejam, disebabkan karena mereka tidak lagi mementingkan tauhid, namun mereka menyekutukan Tuhan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka berlaku semena-mena. Dan lihatlah kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tekad dan pengorbanannya berjuang li'i'la'i kalimatillah. Kita lihat Nabi Allah Musa di saat tirani Fir'aun dengan hayalan yang begitu tinggi, sampai kemudian menisbatkan dirinya sebagai Tuhan, lalu kemudian berlaku semena-mena terhadap manusia, terhadap rakyatnya, terhadap Bani Israel. Namun Allah kirim bayi mungil yang lemah masuk ke istana Fir'aun, hingga kemudian Nabi Allah Musa dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala mampu menumbangkan Fir'aun yang lalim. Para nabi, begitu banyak kisah-kisah mereka yang penuh pengorbanan. Para nabi dalam cerita-cerita mereka penuh dengan penderitaan. Pengorbanan dan penderitaan mereka melahirkan keadilan. Pengorbanan pengorbanan mereka melahirkan keadilan, sehingga menyebabkan umat manusia tersadarkan dan kemudian menyadari akan ajaran yang telah diberikan, membuat mereka berada di dalam kedamaian. Itulah yang disebut dengan al-Islam. Dan sumber terbesar rahmat Allah berada pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa beliau adalah manifestasi rahmat, manifestasi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah manusia. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan dengan rahmat Allah wahai Muhammad kau berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau berkeras hati, niscaya mereka akan lari darimu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita sebagai umat Islam yang telah terinstitusi dalam sebuah agama, sebuah syariat yang meringankan beban kita, sebuah syariat yang sejatinya itu adalah manifestasi dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bukanlah sosok yang mampu untuk menganalisa dan mengenali kebenaran dan kebatilan sedemikian rupa dan rinci. Manusia mampu sejatinya mengenal akan kebenaran, kebaikan dan keburukan, namun hanya dengan cara yang sederhana. Buktinya ialah banyak sekali kejahatan-kejahatan di muka bumi ini yang terjadi dikarenakan orang-orang berusaha untuk memenuhi keinginannya lalu mengabaikan hak orang lain.
Oleh karena itu, syariat Nabi Muhammad SAW menjaga diri kita untuk berlaku baik dan tidak melukai hak-hak orang lain. Melalui Al-Quran lah Nabi Muhammad SAW memberikan seperangkat hukum kepada umat Islam. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang akan selalu menuntun manusia kepada jalan yang lurus. In hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran akan memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan kemudian memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang berlaku baik. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang bertingkah laku baik. Lalu kemudian bagi mereka orang-orang yang berlaku baik, yang beriman, ialah ajron kabira, pahala yang begitu besar. Kenapa di sini disebut bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berbuat baik? Dikarenakan perbuatan-perbuatan buruk pasti bersumber dari kekafiran. Perbuatan-perbuatan buruk tidak mungkin berasal dari keimanan. Sebab sebab kekufuran bersumber dari iblis yang sejak awal menjadi antagonis dari pertarungan antara kebaikan dan keburukan di muka bumi ini. Ayyuhal hadirun, kekufuran selalu identik dengan pelanggaran hak. Kekufuran selalu identik dengan keburukan. Meskipun orang itu mengaku beriman, namun dalam tingkah laku belum tentu mencerminkan orang-orang yang beriman. Betapa banyak orang-orang yang mengaku Islam, namun tingkah lakunya lebih kafir daripada orang kafir. Tidakkah kalian lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kata Al-Quran, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, yakni ia tidak lagi menjadikan Allah, Rasul dan keimanan mereka sebagai hal yang utama. Sekalipun mereka memakai jubah Islam, namun mereka menuruti hawa nafsunya sehingga kemudian melahirkan berbagai macam tragedi. Jika orang-orang tetap berusaha di dalam keimanan, niscaya keimanan tersebut akan membawa pada kemuliaan. Apapun yang terjadi, sekalipun di dunia tampaknya terasa seperti hina dan kalah, namun sejatinya itu adalah sebuah kemuliaan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa sedih. Kalian umat Islam, umat-umat yang beriman adalah orang-orang yang berada di atas. Kalianlah umat yang kelak akan memegang tampuk kepemimpinan. Kalianlah orang-orang yang superior. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Keimananlah yang akan mengangkat derajat orang-orang. Keimanan telah menjadikan orang-orang yang biasanya tidak mengetahui akan
baik dan buruk, hal-hal najis yang ada di sekitar, lalu kemudian mereka setelah beriman menjadikan kehidupan mereka lebih bersih dan lebih terhormat. Keimanan adalah hal yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dengan keimanan inilah kemudian harkat martabat manusia terangkat. Di dalam Al-Quran disebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan untuk orang-orang yang menuntut ilmu darajat, untuk orang-orang yang menuntut ilmu derajat yang begitu tinggi. Artinya keimanan mesti disanding dengan ilmu. Ilmulah kemudian yang akan menjadi tombak, yang akan menjadi kunci keberhasilan keimanan. Kata Imam Ali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ketika ditanya mengenai perbedaan antara harta dan ilmu, Imam Ali mengatakan di antara 10 jawaban ialah ilmu akan menjagamu, sedangkan engkau akan menjaga ilmu. Ilmu begitu penting sehingga kemudian akan menjaga diri kita dan menjaga keimanan kita, serta menjaga kehormatan kita. Dua hal inilah yang kemudian menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia. Ayyuhal hadirun, Nabi Muhammad SAW telah membangun sebuah masyarakat madani berdasarkan keimanan. Keimanan telah beliau ajarkan sedemikian rupa sehingga kemudian mengangkat harkat martabat manusia. Lalu kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan orang-orang setelah beliau yang akan menggantikan beliau untuk menjaga agama ini tetap berlangsung dengan baik. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di tengah masyarakat Arab yang pada waktu itu penuh dengan kesyirikan. Dakwah tauhid Nabi Muhammad di tengah-tengah kota Makkah mendapatkan perlawanan yang begitu besar dari kaum musyrik, yakni orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Pada dasarnya mereka sesungguhnya menolak Nabi Muhammad SAW bukan karena ketauhidannya, namun dikarenakan Nabi Muhammad SAW membawa misi menyamaratakan antara orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kaya, dan membuat orang yang kaya untuk mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah masyarakat inilah kemudian Islam berkembang, dan di tengah-tengah masyarakat yang dahulu terkontaminasi dengan kesyirikan, akankah Nabi Muhammad SAW menyerahkan tampuk kepemimpinan, menyerahkan agama ini begitu saja? Tentulah Nabi Muhammad akan mempersiapkan seorang pemimpin yang tidak pernah terkontaminasi dengan kesyirikan, seorang pemimpin yang memenuhi kriteria yang setidaknya hampir sama dengan Nabi, yakni orang yang maksum, orang yang suci, yang terjaga dari dosa, yang tidak mudah untuk mendapatkan godaan, yang tidak mudah tergiur dengan dunia. Mereka adalah Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, manusia-manusia suci
yang Nabi Muhammad persiapkan kepada umat ini, yang jika kita berpegang teguh kepada mereka, niscaya kita tidak akan pernah berada dalam kesesatan, kita tidak akan pernah berada dalam keterpurukan. Nabi Muhammad mengatakan, inni tarikun fikumus tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang teguh kepada kedua hal ini, niscaya kalian tidak akan sesat. Kitabullah wa itrati ahla baiti, yaitu adalah kitab Allah. Dua hal ini adalah kitab Allah yang pertama, dan kemudian ahla baiti, keluargaku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga menemuiku di telaga Haud. Hadis Tsaqalain penuh dengan berbagai macam redaksi, dan hadis ini sampai pada derajat mutawatir, bahwa hadis Tsaqalain ketika umat Islam berpegang teguh kepada dua hal ini, niscaya umat Islam tidak akan pernah tersesat. Mereka adalah ahlul bait yang telah Allah sucikan sesuci-sucinya, yakni ahlul kisah dan 9 dari keturunan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kita alhamdulillah saat ini dengan sudut pandang kita terhadap ahlul bait, kita duduk bersama memperingati Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Ahlul bait adalah tonggak kepemimpinan yang menjaga kemurnian Islam, mulai dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtabah, dan kemudian yang saat ini kita sedang peringati adalah Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Ayyuhal hadirun, mengenai pertentangan antara kebenaran dan kebatilan yang telah saya sebutkan tadi, pertentangan antara tentara Allah dan tentara iblis, maka tidak ada sikap selain kita berpihak. Keberpihakanlah yang akan menentukan siapa diri kita. Al-wala, yakni keberpihakan. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan ketiga, dan tidak ada jalan tengah. Kita harus memilih di antara dua kubu ini. Kita berada dalam kubu Allah atau berada dalam kubu iblis. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan seperangkat aturan yang kemudian dijalankan oleh umat Islam, maka pada masa Bani Umayyah yang pertama dipimpin oleh Muawiyah dan kemudian Yazid laknatullahi alaihim, Islam tidak lagi tampak sebagai agama yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam hanya jubahnya saja, namanya Islam, namun isinya lebih kafir daripada kekafiran. Imam Muslim mengatakan, tidakkah kalian melihat bahwa kebenaran telah ditinggalkan, kebatilan dilakukan secara terang-terangan. Al-Imam Al-Husain alaihissalam menjelaskan ketika beliau dipaksa untuk berbaiat kepada Yazid, di saat Walid bin Utbah merayu Al-Imam Al-Husain demi keselamatan Al-Imam Al-Husain, Al-Imam mengatakan bahwa inna ahlu baitin nubuwah wa mahbitar risalah
wa makhtalafil malaikah. Kami adalah keluarga kenabian, tempatnya risalah, tempat lalu lalangnya malaikat. Lalu kemudian beliau menjelaskan Yazid adalah syaribul khamri, peminum minuman keras, qatilin nafsil muhtaramah, pembunuh jiwa yang terhormat, terang-terangan membunuh orang karena kekuasaannya, karena waham, karena mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Lalu kemudian mu'linu bil fisq, terang-terangan dalam kemunafikan, dalam perilaku nifak. Kemudian Al-Imam mengatakan wa mithli, dan orang seperti saya la yubayi' mithlah, tidak akan berbaiat terhadap orang seperti Yazid. Kata-kata Al-Imam Husain alaihissalam dapat diartikan bahwa beliau tidak hanya mengatakan saya, namun orang seperti saya, yakni orang-orang yang kelak sepeninggal Al-Imam Husain yang memiliki kriteria-kriteria baik, orang-orang yang berpihak pada kebaikan tidak akan mungkin akan bersahabat, bersatu dengan orang-orang yang seperti Yazid, yang berpihak pada keburukan, yang berpihak pada iblis. Oleh karena itu tidak ada kata tidak bagi kita untuk berpihak kepada Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Bagaimana keberpihakan kita kepada Al-Imam Al-Husain? Tentunya keberpihakan kita kepada Al-Imam Al-Husain alaihissalam ialah dengan meneladani mereka dan menjadikan mereka panutan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menjadikan mereka sebagai sosok pemimpin dan sebagai tolak ukur dari perbuatan kita sehari-hari. Ayohal hadirun, semoga apa yang Al-Faqir sampaikan bisa bermanfaat kepada antum, khususnya kepada Al-Faqir, dan semoga kita diselamatkan dari berbagai macam fitnah dan keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa menjaga keimanan kita dan tetap berada pada wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kita semua beserta keturunan kita kelak. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.